Takut dengan netizen Indonesia tipu muslihat Bahrain kepada PSSI. Fulus talk. Really, we're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is Why not not fair. fair? Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain. I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami Fulush. Who know? Fulus talk. But the Bahrain player plays so good, so sharp. Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA memanfaatkan teror cyber dari netizen Indonesia untuk keuntungan mereka. BFA meminta laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia yang direncanakan berlangsung tanggal 25 Maret 2025 agar dipindahkan keluar wilayah Indonesia. Alasannya yang disampaikan adalah keselamatan para pemainnya. BFA tak mau mengambil resiko keselamatan tersebut jika laga tetap digelar di Indonesia. Namun, jika dilihat dari sisi kompetisi olahraga, langkah BFA ini merupakan upaya untuk memenangkan kompetisi ketat di grup C pada babak ketiga ini. Sebab di atas kertas, satu tempat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan menjadi milik Jepang. Kemudian, tempat kedua yang juga berhak mendapatkan tiket lolos langsung akan diperebutkan oleh Australia dan Arab Saudi. Sementara peringkat keempat dari perebutan antara Bahrain, Indonesia, dan Cina. Peringkat ketiga dan keempat di klasemen akhir grup C mendapatkan kesempatan melanjutkan ke babak keempat untuk menggapai tiket tersisa lolos langsung ke Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Melihat 4 laga yang sudah dijalani, Bahrain sepertinya berhitung Indonesia akan jadi pesaing yang sulit ditaklukkan. Terlebih lagi, laga akan digelar di kandang Indonesia saat menjadi tuan rumah saja. Bahrain harus digelar di kandang Indonesia saat menjadi tuan rumah saja. Bahrain harus berjuang habis-habisan dan akhirnya bisa memaksakan hasil imbang 2-2 setelah cedera waktu 6 menit molor menjadi 9 menit. Peluang pemindahan laga agar tak digelar di Indonesia akan memperbesar peluang mereka mendapatkan hasil lebih baik timnas kita. Rupanya, cara ini yang tengah dilakukan BFA untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan teror cyber dan ancaman pembunuhan sebagai alasan. Sejak hasil imbang kontra Indonesia tengah pekan lalu, akun BFA memang mendapatkan teror-teror dari netizen Indonesia yang kecewa tim Garuda gagal menang. Netizen Indonesia menuding BFA menggunakan koneksi Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain untuk mengatur pertandingan. Sebab wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman dinilai berat sebelah sepanjang laga dengan memberikan hukuman pelanggaran setiap duel bola dan pemain Bahrain jatuh dikembangkan guling. Sementara hal sebaliknya, tak terima para pemain Indonesia ketika mendapatkan perlakuan serupa dari pemain Bahrain. Puncaknya, wasit Ahmed Al-Kaf memperpanjang masa cedera dari 6 menit sampai 9 yang berujung pada gol Bahrain. Kemarahan dan mengecewakan netizen Indonesia itu dilampiaskan ke akun media sosial BFA Timnas Bahrain dan para pemainnya. Tudingan BFA bermain mengatur pertandingan berseliweran. Akun website dan media sosial BFA juga menjadi serangan peretasan. Sejumlah tempat di Bahrain dinamain AFC Mania oleh netizen kita. Pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait perlakuan tak dapat diterima dari fans Indonesia kepada Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah mengikuti selama beberapa hari sikap terakhir yang tak bisa diterima dan tak bertanggung jawab kepada Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan Timnas Bahrain. Setelah pertandingan Timnas kami melawan Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain akan menjelaskan beberapa hal berikut. 1. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengecam keras perilaku tidak bertanggung jawab dari para penggemar timnas Indonesia melalui dunia maya.
situs web asosiasi, akun media sosial, dan sistem transmisi elektronik yang menjadi target teror yang terus-menerus, makian, ancaman, dan operasi peretasan yang tidak bisa diterima dan tidak sesuai dengan tujuan mulia olahraga secara umum dan sepak bola secara khusus untuk meyakinkan masyarakat dari seluruh dunia bersama, terutama komentar yang menyinggung yang diterima oleh akun dan situs web asosiasi. Selain itu juga kepada akun pemain timnas Bahrain, para penggemar yang tidak ada sangkut pautnya dengan norma olahraga. Dalam beberapa hal, asosiasi menyatakan ketidakpuasannya dengan tindakan yang mengganggu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai utama dan norma Islam. Juga tidak mencerminkan kemajuan atau perkembangan negara-negara. 2. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional atau timnas. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata, hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permohonan untuk pemindahan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim nasional sebagai prioritas utama. Khususnya sejak FIFA dan AFC menjadikan keselamatan tim yang berpartisipasi di kompetisi mereka sebagai perhatian utama. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menyatakan kegembiraannya yang luar biasa atas berbagai ancaman pembunuhan yang diterima oleh para anggota tim di akun media sosial pribadi mereka. Sebuah tindakan yang mencerminkan ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap kehidupan manusia. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion olahraga dan sama sekali jauh dari olahraga, di mana terdapat rasa saling menghormati dan menghargai di antara para anggotanya. Asosiasi menolak untuk mengekspos kehidupan para anggota tim terhadap potensi bahaya apapun, terutama karena tindakan para penggemar Indonesia sama sekali tidak dapat diterima dan tidak benar, dan sama sekali tidak ada izin dengan anggota sepak bola. Sementara Asosiasi Sepak Bola Bahrain bekerja sama dengan berbagai bagian di negara kami. Masing-masing di bagiannya telah bersemangat untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk masuknya fans Indonesia ke Bahrain sebagai persiapan untuk mendukung tim negara mereka dalam pertandingan melawan tim nasional kami. Dengan jumlah besar melebihi 2.000 penggemar sebagai tambahan untuk memfasilitasi prosedur memasuki stadion pada hari pertandingan dan mengalokasikan area yang layak dengan sikap konsisten sesuai standar dan persyaratan aturan kualifikasi. 4. Saat asosiasi menyatakan persetujuan penuhnya terhadap kampanye ofensif, serangan cyber, dan berbagai kata-kata yang mengancam, asosiasi akan meminta bantuan organi internasional, hak asasi manusia, dan organisasi Islam selain asosiasi jurnalis untuk menjadi saksi potensi risiko yang menghadap tim manapun dan untuk menunjukkan apapun yang ditinggalkan kampanye ini dalam hal mendistorsi arah sepak bola dan tujuan internasionalnya yang tidak mulia yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan sportivitas yang tinggi. Pihak PSSI akan menyampaikan ke AFC bahwa penjamin keamanan timnas Bahrain saat berlaga di Jakarta. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, leg kedua akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu maupun supporter Bahrain, kata Arya Sinulinga terkait soal di sosmed. Ya. Namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik.